Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi Wibisono dari kelas 2024D dengan NIM belakang 030. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai Perception and Individual Decision Making mata kuliah perilaku organisasi. Jadi, yang pertama, apa itu persepsi? Persepsi adalah proses ketika individu mengorganisir dan menafsirkan rangsangan sensorik untuk memberi makna pada lingkungan. Namun, persepsi tidak selalu mencerminkan realitas objektif, karena setiap orang dapat memaknai situasi secara berbeda. Misalnya, dalam satu perusahaan, sebagian karyawan mungkin menilai tempat kerja sangat baik dengan kondisi dan manajemen yang memuaskan. Tetapi, jarang semua karyawan memiliki persepsi yang sama. Selanjutnya ada bias dalam keputusan. Bias adalah kecenderungan psikologis yang membuat pemikiran kita menyimpang dari logika atau objektivitas. Sederhananya, bias adalah jalan pintas mental yang diambil otak untuk memproses informasi dengan cepat, namun seringkali hasilnya tidak akurat atau tidak adil. Untuk tipe-tipe bias, yang pertama ada overconfidence bias, orang yang cenderung terlalu yakin terhadap pengetahuan atau prediksinya. Lalu ada anchoring bias, kecenderungan terkunci pada informasi awal dan kurang menyesuaikan setelah ada informasi baru. Biasanya terjadi umum di negosiasi gaji ataupun harga. Selanjutnya ada confirmation bias, kecenderungan mencari, mengingat, dan memberi bobot pada informasi yang mengonfirmasi keyakinan awal serta mengabaikan informasi yang bertentangan. Selanjutnya ada model pengambilan keputusan rasional. Model rasional adalah pendekatan ideal dalam pengambilan keputusan yang mengutamakan logika, objektivitas, dan analisis data. Model ini menggambarkan bagaimana seharusnya sebuah keputusan diambil jika kita ingin hasil yang paling optimal. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan rasional. Yang pertama, ada mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, menentukan kriteria keputusan. Setelah masalah jelas, harus menentukan standar. Yang ketiga, mengembangkan solusi alternatif. Yang keempat, mengevaluasi setiap alternatif. Yang kelima, memilih solusi optimal. Selanjutnya ada karakteristik utama model rasional. Yang pertama ada berbasis data dan logika, mempunyai tujuan yang jelas, membandingkan semua alternatif, mengasumsikan informasi lengkap. Selanjutnya ada penilaian objektif. Untuk konsekuensi utama rasionalitas terbatas, informasi dan waktu terbatas. Manusia tidak pernah memiliki akses ke semua informasi yang relevan dan sering dikejar tenggat waktu. Selanjutnya, satisfying, memilih yang cukup memuaskan karena tidak bisa mencari yang terbaik. Selanjutnya, dipengaruhi bias kognitif. Keterbatasan kognitif membuat kita rentan terhadap jalan pintas mental yang bisa menyesatkan. Lalu peran intuisi dalam situasi kompleks atau mendesak. Pengalaman dan firasat menjadi pelengkap analisis rasional. Selanjutnya, di sini ada studi kasus di PT Bukalapak.com Tbk. Untuk latar belakangnya, PT Bukalapak Tbk adalah salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan menghadapi tantangan besar, yaitu menurunnya loyalitas mitra UMKM. Akibatnya, perubahan algoritma dan kebijakan Komisi Baru Manajemen merasa bahwa kebijakan baru ini akan meningkatkan pendapatan jangka panjang, tetapi banyak mitra justru mengeluh dan beralih ke platform lain.
Untuk masalah utamanya di sini ada tiga, yaitu mempertahankan kebijakan baru dengan asumsi mitra akan beradaptasi, mengembalikan kebijakan lama demi menjaga loyalitas mitra. Yang ketiga, mencari solusi alternatif seperti subsidi komisi atau edukasi ulang ke mitra. Dan di sini identifikasi bias yang mungkin akan muncul. Yang pertama dari overconfidence bias. Manajemen mungkin terlalu yakin bahwa kebijakan baru mereka adalah yang baik karena didasarkan pada data internal dan proyeksi keuntungan. Mereka mengabaikan sinyal dari lapangan bahwa mitra tidak puas karena merasa pasti pada akhirnya mereka akan kembali. Selanjutnya ada confirmation bias. Tim hanya mencari data yang mendukung keberhasilan kebijakan baru dan mengabaikan data keluhan mitra atau penurunan transaksi berulang. Selanjutnya anchoring bias. Keputusan bisa terjebak pada angkor awal, misalnya target kenaikan komisi 10% yang ditetapkan sejak awal tahun sehingga sulit menerima alternatif yang lebih rendah, meskipun data baru menunjukkan resistensi pasar. Selanjutnya yang pertama, kita bisa untuk mencari rasionalitas, keputusan rasional, mengidentifikasi masalah penurunan loyalitas mitra UMKM akibat kebijakan komisi baru. Lalu menentukan kriteria keputusan. Nah, kriteria yang bisa digunakan tingkat retensi mitra, pertumbuhan pendapatan jangka panjang, kepuasan mitra, biaya implementasi solusi. Lalu kita bisa mengembangkan alternatif solusinya. Untuk alternatif yang pertama, pertahankan kebijakan, ditambah insentif, kembali ke kebijakan lama. Alternatif selanjutnya, subsidi komisi untuk 6 bulan ke depan. Alternatif keempat, program edukasi dan pelatihan ulang untuk mitra. Langkah selanjutnya, kita bisa mengevaluasi step alternatif. Step alternatif dinilai berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, misalnya dengan scoring atau analisis biaya manfaat. Lalu kita bisa memilih solusi yang paling optimal dan pilih alternatif dengan skor tertinggi yang paling sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan keberlanjutan hubungan dengan mitra. Untuk konsekuensi dari rasionalitas sendiri, informasi dan waktu terbatas. Manajemen tidak bisa menunggu data sempurna karena tekanan pasar dan kompetitor. Satisfaksinya, karena tidak bisa mencari solusi paling sempurna, mereka memilih solusi yang cukup baik agar cepat selesai, misalnya sekedar mengembalikan kebijakan lama tanpa inovasi. Selanjutnya dipengaruhi bias kognitif. Seperti dijelaskan di poin 1, bias seperti overconfidence dan confirmation bias bisa membuat keputusan jadi subjektif dan kurang akurat. Artinya peran intuisi. Dalam situasi mendesak, manajer berpengalaman mungkin menggunakan intuisi berdasarkan pengalamannya sebelumnya. Misalnya dulu waktu kami begini, mitra tetap bertahan ini bisa membantu. Tapi juga berisiko jika konteksnya berbeda. Untuk kesimpulannya sendiri, studi kasus Bukalapak menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tidak selalu rasional sempurna, karena dipengaruhi bias dan keterbatasan. Bias seperti overconfidence, confirmation, dan anchoring dapat membuat manajemen terjebak pada asumsi lama dan mengabaikan fakta lapangan. Model rasional ideal sulit diterapkan sepenuhnya karena keterbatasan waktu, informasi, dan kemampuan kognitif. Karena rasional terbatas, membuat manajemen cenderung memilih solusi cukup baik, satisfying, daripada yang terbaik.
Hanya intuisi berpengaruh, tapi perlu didukung data agar tidak salah langkah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.